Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rakasin Purnomo dengan NIM 2403040174 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan ujian UAS mata kuliah pemrograman dasar. Saya dikasih 2 soal. Nah, di sini disuruh menjelaskan running program, jelaskan alur, input, dan output. Nah, saya sudah menyiapkan program. Di sini ada queue yang artinya antrian, ring, terus ada while true, console titik breadline. Yang pertama ada tambah nasabah ke antrian. Yang kedua, layanan nasabah. Yang ketiga, tampilkan antrian. Dan yang keempat, keluar. Di sini ada integer choose. Integer choose bertujuan user bisa masukkan data 1, 2, 3, 4. Setelah itu ada integer parse. Integer parse bertujuan untuk mengubah string ke integer. Nah, case pertama, masukkan nasabah nama. Di sini semisal nama Popo. Setelah itu ada NQ. Tadi kan ada Q artinya antrian, sedangkan NQ artinya menambahkan antrian. Nah, di sini disuruh masukkan nama, tambahkan ke antrian. Nanti namanya bakalan ditambahkan. Nah, case kedua di sini menjelaskan nasabah yang dilayani, DQ. DQ itu artinya menghapus dari nasabah. Sebelum dihapus itu dimasukkan dulu ke variabel server, ring server. Nanti ditampilkan nasabah yang dilayani. Misalnya Popo, disimpan dulu ke variabel server. Kalau tidak ada antrian, di sini akan muncul antrian kosong. Case ketiga, ini disuruh antrian saat ini, string titik join. Join itu untuk pembeda antara variabel 1 dan 2 dengan cara misalkan ada 2 antrian. Yang pertama antrian Popo dan yang kedua Gugu. Itu dengan cara Popo, spasi Gugu. Yang case 4 keluar dari program. Terus ada default. Default itu ketika user itu memilih di luar pilihan yang tadi 1, 2, 3, dan 4. Nanti akan muncul pilihan tidak valid. Nah, setelah itu kita akan menjalankan programnya. Nah, ini ada pilihan 1 sampai 4. Kita pencet pilihan yang pertama dulu. Nah, di sini disuruh masukkan nama nasabah. Kita akan masukkan nama Popo. Nah, Popo ditambahkan ke antrian. Yang kedua, kita pencet lagi nomor pilihan 1. Masukkan nama nasabah lagi. Saya akan masukkan beda nama, misal Gugu. Nah, setelah itu kita ke pencet nomor 2, layanan nasabah. Nah, nanti keluar nasabah yang dilayani. Nasabah yang dilayani siapa? Ini yang dilayani Popo. Setelah itu kita ke tampilkan antrian. Nah, antrian saat ini adalah Gugu. Nah, Gugu itu yang mengantri antrian berikutnya setelah Popo.
Nah, lanjut soal nomor 2. Tag ini bertipe data string. Nama variabelnya undoStack. Setelah itu while true. Lanjut ke konsol readline. Yang pertama tambah teks, yang kedua undo, yang ketiga redo, yang keempat tampilkan dokumen, yang kelima keluar. Nah, di sini ada integer choice. Integer choice bertujuan untuk masukkan data 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan integer parse untuk bertujuan mengubah string menjadi integer. Ada switch itu pilihan. Nah, dimulai ke case yang pertama. Console.read masukkan teks. User disuruh menambahkan teks. Setelah itu bertipe datanya string. Lanjut ke undoStack push. Push itu artinya ditambahkan ke undoStack. Sedangkan clear bertujuan menghilangkan undoStack. Misalkan menambahkan teks popo. Setelah itu lanjut ke case yang kedua. If itu jika. Undo kita cek dulu sebelum melakukan. Nah, di undo tag ada atau tidak ada. Kalau ada, lanjut ke last tag. Last tag itu tag yang paling atas akan di pop. Pop itu dihilangkan. Tag paling atas akan dihilangkan, kemudian masuk ke redo stack. Redo stack push itu ditambahkan. Yang tadi itu dihapus. Nah, nanti tampilannya undo dilakukan teks. Sedangkan kalau tidak ada teks, tampilannya tidak ada teks untuk diundo. Lanjut ke case yang ketiga. Jika redo stack ada pengecekan, apakah redo stack memiliki objek? Kalau ada, kita akan restored text. Setelah itu tadi undo dihapus, masukkan ke redo. Nah, sekarang kebalikannya, redo dihapus, masuk ke undo. Tampilannya redo dilakukan teks. Misalkan popo. Nah, popo dikembalikan. Kalau tidak ada, maka muncul tidak ada teks. Lanjut ke case yang keempat. Dokumen saat ini string.join. Join itu artinya pembeda antara objek-objek undoStack. Objek undoStack ada dua, misalkan popo dan gugu. Nah, dengan cara membeda itu koma dan spasi. Misal popo, koma, spasi, gugu. Nah, lanjut ke case yang kelima. Keluar dari program. Nah, setelah itu ada default. Default itu pilihan yang tidak ada 1 sampai 5 dari pilihan itu. Nanti keluarnya tulisannya pilihan tidak valid. Setelah itu kita akan menjalankan programnya. Nah, programnya muncul seperti ini. Kita pencet nomor 1. Masukkan teks. Nah, di sini user suruh masukkan teks. Contoh misalkan popo. Nah, teks popo itu ditambahkan. Setelah itu kita menambahkan teks lagi. Set nomor 1. Setelah itu kita tulis gugu. Nah, di sini saya ingin tahu apakah teks popo dan gugu itu di dokumen. Nah, cara ingin menampilkannya pencet nomor 4, tampilkan dokumen. Nah, setelah ini keluar dokumen saat ini gugu popo.
Kenapa awalnya gugu? Soalnya tadi gugu ditambahkan dan popo ditambah. Setelah itu kita akan hapus. Step nomor 2. Nah, untuk dilakukan teks gugu dihapus. Nah, otomatis teks gugu itu dihapus. Kalau ingin teks gugu itu kembali, pencet ke redo. Redo itu artinya dikembalikan. Nah, setelah itu ada tulisan redo dilakukan, teks gugu dikembalikan. Setelah itu pilih menu nomor 5, keluar. Nah, tulisannya keluar dari program. Segitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.